Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Vira Ardani. Saya mahasiswi Politeknik LPP Yogyakarta dengan prodi D3 Akuntansi. Video kali ini merupakan bentuk penugasan ujian tengah semester ganjil dengan mata kuliah Penghantar Akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Adapun topik yang saya ambil kali ini yaitu mengenai neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo merupakan suatu daftar tentang saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Nah, apa tujuannya? Jadi, tujuan neraca saldo yaitu yang pertama, untuk menguji kesamaan antara debit dan kredit di dalam buku besar. Dan yang kedua, merupakan ringkasan dari buku besar. Adapun kesalahan yang tidak berpengaruh terhadap keseimbangan debit dan kredit. Yang pertama, yaitu adanya transaksi yang tidak dicatat dalam buku besar. Kedua, terdapat kesalahan dalam jumlah rupiah yang dicatat di dalam buku besar. Yang ketiga, adanya pendapatan atau pengkreditan ke dalam rekening yang salah. Dan yang terakhir, adanya kesalahan yang saling menutup. Fungsi dari neraca saldo itu sendiri yaitu fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Maksud dari fungsi persiapan itu sendiri adalah dengan adanya neraca saldo, maka perusahaan bisa mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan. Maksud dari fungsi pencatatan yaitu dalam ilmu akuntansi, pencatatan merupakan fungsi utama dalam penyajian data pada perusahaan. Melalui neraca saldo, setiap data-data pada setiap akun rekening akan dibuat catatannya dengan penyajian yang ringkas. Fungsi selanjutnya dari neraca saldo adalah untuk koreksi. Melalui koreksi, maka bisa diketahui jika ada kesalahan pencatatan seperti kurang atau berlebihnya saldo yang dicatat. Selanjutnya, fungsi neraca saldo yang terakhir yaitu fungsi monitoring. Dalam hal ini, neraca saldo melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Adapun manfaat dari neraca saldo yaitu 1. Untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan keuangan. Kedua, untuk menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada di dalam buku besar. Yang ketiga, sebagai ringkasan dari akun-akun pada buku besar. Kemudian, adapun penyebab kesalahan dalam neraca saldo, yaitu salah dalam penyusunan neraca saldo, salah dalam menentukan saldo rekening, dan salah dalam mencatat transaksi dalam buku besar. Nah, kita masuk ke tata cara menyusun neraca saldo. Ada 4 kolom yang harus kita isi di sini. Pada kolom nama akun diisi dengan nomor kode akun akuntansi. Lalu, kolom nama akun diisi dengan nama akun sesuai urutan nomor akun. Kemudian, kolom debit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo debit. Yang terakhir, kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo kredit. Nah, sekarang kita akan ke praktik neraca saldo. Nah, di layar ini merupakan buku besar Salon Vira Ardani periode Agustus 2021. Di sini ada buku besar untuk kas, buku besar untuk piutang usaha, buku besar untuk perlengkapan, buku besar untuk kendaraan, buku besar untuk utang usaha, kemudian buku besar untuk modal. Dan kita pindahkan semua buku besar ini ke dalam neraca saldo. Pertama, kita masuk ke akun kas. Di sini ada nomor akun kas di atas sebelah kanan yaitu 101. Kita pindahkan ke neraca saldo, diletakkan di nomor akun 101. Kemudian nama akun kita isi,
Ini namanya kas, kita isi kas. Kemudian kita lihat saldo akhir dari kas. Di sini ada di debit paling bawah, yaitu 13 juta. Kita pindahkan ke neraca saldo di kas debit 13 juta rupiah. Kemudian sisi kredit kita strip. Begitu pula untuk akun seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke akun piutang usaha. Di sini saldo akhir dari piutang usaha sebesar 5 juta. Kita pindahkan ke neraca saldo di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian sisi kredit kita strip. Selanjutnya kita masuk ke akun perlengkapan. Di sini saldo akhir dari perlengkapan adalah sebesar 4.500.000 di sisi debit. Kita pindahkan ke neraca saldo di sisi debit sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian sisi kredit kita strip. Kemudian kita masuk ke akun kendaraan. Di sini saldo akhir akun kendaraan sebesar 55 juta di sisi debit. Kita pindahkan ke neraca saldo di sisi debit sebesar 55 juta. Kemudian sisi kredit kita strip. Kemudian kita masuk ke akun utang usaha. Di sini saldo akhir akun utang usaha sebesar 15 juta di sisi kredit. Kemudian kita pindahkan ke neraca saldo di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Dan sisi debit kita strip. Terakhir, kita masuk ke akun modal. Saldo akhir dari akun modal sebesar 62.500.000 di sisi kredit. Kita pindahkan ke neraca saldo sebesar 62.500.000 rupiah di sisi kredit. Kemudian sisi debit kita strip. Kalau udah selesai seperti ini, kita jumlahkan ya dari atas sampai ke bawah. Di sisi debit jumlahnya semua sebesar 77.500.000 rupiah. Dan di sisi kredit jumlahnya semua sebesar 77.500.000 rupiah juga. Jadi jumlahnya sama ya, dan harus sama. Jika tidak sama, berarti ada yang salah dalam pencatatannya. Jadi, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu neraca saldo harus seimbang atau balance, di mana saldo akun pada sisi debit jumlahnya harus sama dengan saldo akun di sisi kredit. Jika neraca saldo tidak balance, artinya terdapat kesalahan pada neraca tersebut. Perlu diingat juga, neraca yang balance belum tentu benar, tetapi neraca yang benar sudah pasti balance. Nah, itu tadi penjelasan mengenai neraca saldo. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih.